Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tes, halo? Ada? Oke. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran dan Kerjasama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka, Ibu Olivia Idrus SEMSC, sekaligus sebagai narasumber kegiatan Sapa Mahasiswa pada hari ini. Dan yang kami banggakan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka yang sudah hadir dalam Zoom kegiatan Sapa Mahasiswa pada hari ini. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara Sapa Mahasiswa FEB UT tahun 2024 dengan topik Kegiatan Kemahasiswaan dan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM. Perkenalkan, saya Yulita Suryantari, dosen Prodi Pariwisata pada FEB UT yang akan menjadi moderator dalam kegiatan hari ini. Rekan mahasiswa, acara Sapa Mahasiswa ini merupakan forum untuk berkomunikasi dan berdiskusi langsung dengan mahasiswa terkait admisi, registrasi, dan juga seputar perkuliahan. Narasumber hari ini yaitu Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran dan Kerjasama pada FEB UT, Ibu Olivia Idrus SEMSC, sehingga harapannya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa seputar kegiatan MBKM dengan jelas. Baik, para hadirin, untuk senantiasa menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan himne Universitas Terbuka. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Oke. Baik, mohon ditunggu. Hadirin, tim ICT sedang mempersiapkan untuk Indonesia Raya dan himne Universitas Terbuka.
Oke, baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa dan seluruh hadirin. Untuk kegiatan hari ini, yang pertama kita akan menyaksikan presentasi atau pemaparan dari Ibu Wakil Dekan, Ibu Olive. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi Q&A. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saksikan pemaparan dari Ibu Olivia Idrus mengenai kegiatan MBKM pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka tahun 2024. Kepada Ibu Olivia Idrus, SEMSC, waktu dan tempat kami Terima kasih pada moderator Mbak Lita. Teman-teman, perkenalkan saya Olivia Idrus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman di sini semua sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Sapa Mahasiswa kita pada pagi ini. Jadi kegiatan ini emang khusus kita adakan untuk memberikan pemahaman pada teman-teman terkait kegiatan MBKM dan kemahasiswaan gitu ya yang ditawarkan di UT khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena mungkin teman-teman masih ada nih yang bertanya-tanya, MBKM itu apa sih? Terus saya sebagai mahasiswa UT dengan UT itu kan kita sistem pembelajarannya itu jarak jauh ya. Nah, mungkin masih ada juga yang nanya, kira-kira kalau UT dengan sistem pembelajaran jarak jauh, kegiatan kemahasiswaan apa nih yang bisa saya ikuti gitu ya. Nah, mungkin Mbak Lita bisa tolong ditampilkan di sini slide-nya. Teman-teman, ini saya mohon maaf juga ya, saya agak batuk ya. Jadi jadi mungkin agak pelan-pelan saya ngomongnya ya. Ya, udah terlihat ya teman-teman ya. Jadi bisa ke slide selanjutnya, Mbak. Nah, jadi mungkin kan teman-teman udah banyak sebenarnya karena kan udah banyak yang tahu ya mestinya ya, karena ini kan udah digagas sama Mas Menteri itu Nadiem Makarim pada tahun 2020 awal apa ya? 2020 awal. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi pada dasarnya MBKM ini memberikan hak bagi mahasiswa itu untuk mengambil pembelajaran di luar program studinya gitu ya. Di luar program studi bisa di dalam satu kampus yang sama atau bahkan di luar kampusnya atau bahkan di luar UT gitu ya. Jadi tapi sifatnya ini sukarela. Jadi teman-teman boleh ngambil, boleh tidak gitu. Tapi kami sangat menyarankan teman-teman untuk mengambil gitu ya. Karena dengan mengambil MBKM itu teman-teman itu akan punya pengalaman gitu ya. Pengalaman, jadi pengalaman di situ bisa memperkaya portofolio teman-teman semuanya. Kenapa dibilang bisa memperkaya portofolio? Karena di situ teman-teman bisa dapat kesempatan untuk terjun langsung ke industri yang di bidang yang mungkin teman-teman emang minati gitu kan, yang nantinya di situ teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata saya ada potensinya di sini. Yang potensi itu kadangkala itu tuh kita belum ngelihat pada saat kita belajar selama perkuliahan gitu ya. Nah, di sini yang udah saya sebutin tadi ya, MBKM itu bentuknya ada dua ya. Jadi ada yang teman-teman pembelajarannya itu di luar program studi, tapi masih di UT gitu ya. Jadi di luar FEB nih misalnya, tapi ngambil mata kuliah di yang ditawarkan di program studi yang lain gitu ya. Itu akan dianggap MBKM apabila itu satu semesternya itu bisa sampai 20 SKS. Kemudian ada juga pembelajaran di luar kampus, artinya di luar UT. Nah, teman-teman, kegiatan MBKM ini bisa diikuti oleh teman-teman selama 2 semester, paling lama 2 semester. Artinya karena per semester itu teman-teman bisa diakui 20 SKS, jadi kalau teman-teman ngambil 2 semester, teman-teman itu bisa dapat pengakuan konversi hingga 40 SKS, gitu ya teman-teman ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya,
tujuan MPKM. Yang pertama, membuka kesempatan mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya. Kemudian meningkatkan kompetensi lulusan, baik itu keterampilan non-teknis maupun teknis gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat potensi-potensi teman-teman nih yang sebelumnya nggak kita sadari kita punya itu akan kelihatan ya. Karena di sini teman-teman itu selain diberikan keterampilan teknisnya, teman-teman juga itu akan ada keterampilan non teknis. Itu soft skill ya. Jadi misalnya itu akan kelihatan tuh teman-teman jiwa kepemimpinannya tuh kayak gimana. Terus cara berkomunikasinya tuh kayak gimana, cara kolaborasi gitu ya sama teman-teman yang lain. Kemudian critical thinking-nya tuh kayak gimana sih gitu ya. Itu potensi-potensi itu bisa kelihatan pada saat teman-teman mengikuti MBKM. Jadi ini tuh kesempatannya sangat luar biasa ya teman-teman untuk teman-teman bisa mengasah keterampilannya. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa UT ya, kita kan sistem pembelajaran itu jarak jauh. Kita selama itu nggak ketemu sama teman-temannya, kan jarang berinteraksi sama teman-teman kuliahnya gitu ya. Jadi di sini tuh bisa kelihatan potensi potensi-potensi itu. Ya akhirnya itu bisa ningkatin value teman-teman ya. Itu kan juga ntar akan kelihatan di CV teman-teman ntar. Jadi dengan terlihat nih teman-teman udah mengikuti MBKM yang macam-macam, bargaining positionnya kan pastinya akan lebih tinggi pada saat teman-teman melamar pekerjaan gitu ya. Kemudian next, di sini kita bisa lihat jadi ada 8 skema kegiatan MBKM yang ditawarkan gitu ya. Jadi pengelompokannya itu ada 2 kelompok besar. Jadi yang pertama itu perkuliahan. Jadi perkuliahan itu, aduh maaf ya teman-teman, aduh saya batuk. Minum dulu ya. Jadi yang pertama itu sifatnya perkuliahan. Itu artinya perkuliahan, maaf. Jadi saya baca dulu ini ya. Jadi ada 8 kegiatan, ada magang, ada proyek di desa, ada pertukaran pelajar, ada penelitian atau riset, ada wirausaha, studi apa proyek independen, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Nah, 8 skema ini dibagi dalam 2 kelompok besar gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada yang perkuliahan. Perkuliahan itu artinya bentuknya itu dalam bentuk pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar artinya teman-teman mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh universitas lain. Jadi misalnya teman-teman ngambil nih mata kuliah yang ditawarkan di UGM. Jadi teman-teman mengikuti perkuliahan di UGM selama 1 semester gitu ya teman-teman ya. Itu ntar bentuk MBKM-nya itu programnya PMM ya. Pertukaran pelajar antar pulau di wilayah Indonesia. Kemudian kelompok yang kedua itu non perkuliahan. Jadi di sini pembelajarannya itu bukan bentuk kuliah, tapi misalnya yang tadi itu apakah dia melakukan magang di perusahaan, apakah dia melakukan penelitian, apa mengajar di sekolah, apa proyek kemanusiaan dan lain-lain. Yang tadi ada 8 skema itu ya, gitu. Kemudian next. Nah, ini beberapa MBKM yang telah banyak diikuti oleh mahasiswa UT gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat di sini sebelah kiri di situ ada magang. Jadi program MBKM itu ada yang namanya MSIB gitu ya, magang dan studi independen bersertifikat. MSIB itu jadi ada yang namanya MSIB itu terbagi dari
dari dua bagian ya, ada MSIB magang, ada MSIB studi independen bersertifikat. Nah, ini salah satu MSIB magang itu, jadi di sini ditawarkan, di sini tuh akan banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan kesempatan bagi teman-teman untuk mengikuti magang di perusahaan-perusahaan. Nah, untuk MSIB ini emang di-endorse oleh kementerian gitu ya. Ada juga bentuk magang lain selain perusahaan yang telah di-endorse oleh kementerian yang tadi yang masuk dalam MSIB magang itu, yang namanya adalah Magenta, magang generasi bertalenta itu ya teman-teman ya. Jadi antara lain kegiatan magang yang teman-teman dapat ikutin itu ada di program MSIB Magang dan program Magenta tadi ya, magang generasi bertalenta. Kemudian selain itu ada juga yang namanya studi independen. Nah, studi independen itu yang tadi ya, ada MSIB studi independen. Di situ salah satu bagian dari MSIB studi independen itu adalah program Bangkit. Nah, ini udah cukup populer ya sama teman-teman ya. Ini jadi ini pembelajaran memberikan kesiapan karir ini tuh disponsorin oleh Google. Jadi ini emang diadain untuk melahirkan talenta-talenta di bidang teknologi Indonesia gitu ya. Jadi dia lebih ke IT gitu ya, teman-teman. Jadi di sini ntar ada 3 alur belajar ya yang teman-teman bisa pilih. Itu ada machine learning, kemudian ada mobile programming untuk Android, dan kemudian ada cloud computing. Nah, untuk program Bangkit ini sendiri ini terbuka untuk seluruh program studi. Jadi tidak ada khususan, walaupun ini pembelajarannya IT, tapi tidak dikhususkan untuk teman-teman dengan dari program studi sistem informasi gitu ya. Jadi mahasiswa yang diterima di sini itu sangat beragam latar belakang program studinya gitu ya teman-teman ya. Nah, dari UT sendiri kemarin yang melamar untuk mengikuti program Bangkit itu selain dari yang banyak emang dari saya minum dulu ya teman-teman ya. Jadi yang banyak itu emang dari program studi sistem informasi. Tapi tidak sedikit juga teman-teman dari prodi lain yang ikut mendaftar di Galadino. Kemarin itu ada dari prodi manajemen, kemudian prodi manajemen, akuntansi, ekonomi syariah, terus di luar FEB itu ada dari hukum, komunikasi gitu ya. Malah ada juga dari PGSD, guru gitu ya. Dan mereka bisa dan mereka lulus gitu ya. Padahal ini emang agak lumayan sulit ya untuk kegiatan Bangkit ini. Tapi bahkan ada dari program studi manajemen itu dia tuh tidak punya latar belakang IT sama sekali gitu ya. Jadi cuman agak-agak berminat aja gitu nyoba dan ternyata lulus dengan nilai yang memuaskan gitu ya teman-teman. Jadi ini emang kesempatannya terbuka walaupun teman-teman itu nggak punya latar belakang IT sama sekali gitu ya. Ini memberikan teman-teman kesempatan untuk belajar teknologi yang tadi yang saya bilang itu ada 3 pilihan alur belajarnya gitu ya. Nah tahun ini dari UT untuk Bangkit ini kan dibukanya 2 kali. Jadi semester 2024.1 kemudian ntar di pertengahan tahun 2024.2. Nah untuk 2024.1 sendiri kemarin kalau nggak salah dari UT ada 22 orang yang lolos untuk mengikuti Bangkit. Dari penerimaan yang diterima untuk Bangkit itu sebanyak 3.000 ya, 3.000 mahasiswa. Dari 22 mahasiswa UT itu ada 5 mahasiswa FEB.
yang berhasil lolos gitu ya. Kemudian yang termasuk dari kegiatan studi independen itu juga ada digitalan. Ini sama juga memberikan pelatihan dalam bidang IT juga, ini diselenggarakan oleh Kominfo, Departemen Komunikasi dan Informasi. Kemudian ICE Institute ini banyak peminatnya juga, jadi di sini teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan daring dari kampus-kampus terkemuka, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri malah ditawarkan melalui Open edX gitu ya, dari mata perkuliahan. Mata kuliah misalnya dari Harvard, Cambridge, MIT gitu-gitu ya, universitas-universitas yang terkenal gitu, yang di luar negeri itu ditawarkan di sini dan teman-teman bisa mengikuti secara gratis gitu ya teman-teman ya. Kemudian selain itu ada juga yang namanya pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar di sini ada dua, pertukaran pelajar ke luar negeri itu namanya ISMA. Kemudian ada juga pertukaran pelajar di wilayah Indonesia tapi antar pulau gitu. Jadi namanya PMM, pertukaran mahasiswa merdeka, artinya antar pulau, artinya teman-teman yang saat ini tinggalnya kuliahnya misalnya di Pulau Jawa, di Pulau Jawa misalnya dari UT Jakarta gitu ya, di Pulau Jawa, artinya dia bisa memilih universitas di luar pulau, selain Pulau Jawa gitu ya teman-temannya. Misalnya dia milihnya Universitas Padang di Pulau Sumatera gitu ya. Atau bahkan ada juga teman-teman kemarin yang berminat untuk memilih wilayah timur yang jauh-jauh gitu karena dia mau merasakan gimana sih pembelajaran di daerah-daerah wilayah timur gitu ya. Ada yang kayak gitu kemarin ya. Itu PMM, oke, yang slide selanjutnya. Nah, jadi di sini teman-teman yang bisa mengikuti MBKM itu siapa sih? Jadi yang pertama mahasiswa aktif. Aktif itu artinya mahasiswa, teman-teman itu harus melakukan registrasi, kemudian pembayaran registrasi atas mata kuliah yang diregistrasikan itu ya, teman-teman ya. Jadi registrasi atas mata kuliah yang akan dikonversi. Kemudian IPK terakhir saat melakukan registrasi minimal 2,75. Ini IPK minimal yang ditentukan oleh UT gitu ya teman-teman ya. Tapi ini tergantung dari program yang diikuti karena tiap penyelenggara itu juga kadang-kadang menetapkan persyaratan khusus lagi untuk mahasiswa yang mendaftar di kegiatannya. Mungkin ada juga yang lain IPK-nya lebih tinggi, bisa sampai 3 gitu ya. Tapi ini adalah IPK minimal yang kami persyaratkan di UT gitu. Kemudian mahasiswanya itu masukkan SMA. Jadi artinya bukan mahasiswa alih kredit. Nah, kenapa MBKM ini tidak kami perbolehkan untuk mahasiswa yang transfer? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya kayak gitu ya. Karena kan logikanya kalau seumpamanya teman-teman itu alih kredit, artinya kan teman-teman udah pernah merasakan yang namanya kuliah pembelajaran di luar kampus gitu ya. Nah, jadi kami harapkan di sini teman-teman kesempatan ini diberikan pada teman-teman non alih kredit. Jadi teman-teman yang alih kredit kan bisa jadi juga dia udah masuk di UT misalnya, udah semester 3 atau semester 4. Ntar dia pembelajarannya di UT kalau ngambil lagi di luar pembelajaran di UT malah cuma berapa semester gitu kan. Artinya jadi kita mengharapkan
mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM ini adalah mahasiswa masukan SMA. Jadi untuk mahasiswa alih kredit, kami harapkan karena udah sebelumnya udah pernah merasakan pembelajaran di luar UT, pada saat masuk di UT, dia fokus untuk belajar di UT, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian mahasiswa yang mendaftar itu bagi mahasiswa SIPAS, dia harus berada pada semester 5 atau 6. Atau bagi mahasiswa non-SIPAS, dia telah menempuh minimal 70 SKS, maksimal 10 SKS, tapi juga harus berada pada saat yang bersamaan, selain telah menempuh minimal 70 SKS, dia juga berada pada semester 5 atau 6, gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya, mahasiswa tidak pernah cuti atau tidak aktif pada nggak apa-apa, pada suatu semester. Kemudian dengan mengikuti MBKM ini, teman-teman tuh harus komit ya untuk mengalokasikan waktunya di luar kampus sesuai jumlah SKS. Jadi untuk MBKM ini emang load loadnya itu agak besar ya teman-teman ya. Karena ini bobotnya bisa mencapai 20 SKS gitu ya. Itu artinya misalnya untuk magang itu teman-teman membutuhkan waktu 5 bulan kerja di tempat pemagangan itu ya. Itulah kenapa bagi teman-teman yang akan mengikuti MBKM itu akan dibebaskan untuk mengikuti semua layanan bantuan belajar yang kita tawarkan gitu ya. Jadi kan pada saat teman-teman melakukan registrasi itu teman-teman sebenarnya mendapatkan layanan pembelajaran atas mata kuliah yang telah teman-teman registrasiin ya. Layanan pembelajaran itu kan bentuknya bisa dalam bentuk TTM, tutorial tatap muka, apa tutorial online. Nah, layanan pembelajaran TTM ataupun tutorial online yang sebelumnya apabila teman-teman tidak mengikuti MBKM itu harus teman-teman ikuti. Nah, pada saat teman-teman mengikuti MBKM ini artinya layanan-layanan pembelajaran itu tidak perlu teman-teman ikuti. Teman-teman nggak usah lagi yang namanya ngikuti TTM atau ngikutin tuton atau bahkan ujian gitu ya. Karena semua nilai-nilai yang akan teman-teman dapatkan itu diambil dari nilai-nilai keikutsertaan teman-teman pada kegiatan MBKM gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian mahasiswa itu akan dapat bimbingan dari dosen pembimbing. Jadi setelah teman-teman mengikuti kegiatan MBKM, teman-teman sebaiknya menginfokan ke prodi gitu ya. Malah awal pada saat mau daftar itu kan teman-teman tuh harus mendapatkan surat rekomendasi dari universitas. Jadi ntar teman-teman harus berkoordinasi dengan prodi untuk mendapatkan surat rekomendasi itu, kemudian setelah itu bisa meminta ke prodi untuk mendapatkan dosen pembimbing gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada persyaratan tambahan juga untuk kegiatan MBKM yang ada juga yang menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajarannya. Misalnya kayak Bangkit gitu ya. Atau mungkin pertukaran pelajar ke luar negeri gitu. Nah, di sini teman-teman diharapkan bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu ya teman-temannya. Nah, berikutnya nah yang tadi kan saya sempat nyinggung-nyinggung ya mata kuliah konversi. Apabila teman-teman mengikuti kegiatan MBKM ini teman-teman bisa mendapatkan konversi maksimal hingga 20 SKS. Artinya, aktivitas pembelajaran yang telah teman-teman ikutin itu
itu bisa diakui dalam bentuk perolehan mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum dari program studi itu. Jadi artinya ada beberapa mata kuliah yang akan dibebaskan gitu ya. Nah, mata kuliah yang dibebaskan itulah yang kita sebut dengan mata kuliah konversi. Dan tiap prodi itu udah menetapkan nih mata kuliah apa yang akan dikonversikan gitu ya. Nah, untuk di UT sendiri untuk pengakuan konversi mata kuliah sesuai dengan persyaratan yang sebelumnya udah saya infokan, artinya mata kuliah konversi itu adanya di semester 5 dan 6 karena tadi aturannya yang dibolehkan oleh UT untuk mengikuti kegiatan MBKM ini adalah mahasiswa yang berada pada semester 5 dan 6 gitu. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Ini contoh tapi kayaknya ini bukan kurikulum baru kayaknya ya. Ini kayaknya yang lama kali ya. Nah, ini contoh konversi mata kuliah bagi program studi S1 manajemen gitu ya. Jadi misalnya teman-teman teman-teman yang daftar mendaftar pada program Bangkit. Dia berada pada semester 5. Artinya teman-teman pada saat mendaftar itu teman-teman tuh harus melakukan registrasi mata kuliah di UT gitu ya teman-teman. Walaupun teman-teman entar tidak akan mengikuti layanan pembelajarannya, walaupun teman-teman nggak akan mengikuti yang namanya TTM atau tuton atau ujian untuk mata kuliah ini. Tapi teman-teman harus melakukan registrasi untuk mata kuliah ini. Misalnya di sini semester 5 ada 5 ya. Ada 6. Nah, teman-teman meregistrasikan semua mata kuliah ini dan melakukan pembayaran atas registrasi mata kuliah ini. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti setelah teman-teman mengikuti program MBKM dan setelah lulus, teman-teman ntar akan mendapatkan konversi nilai atas keenam mata kuliah yang sebelumnya udah diregistrasikan gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya. Nah, ini prosedur untuk mengikuti MBKM di UT. Jadi yang tadi mahasiswa harus mengajukan izin, artinya mahasiswa harus menginfokan ke prodi kalau teman-teman berminat untuk mengikuti MBKM. Di situ kan artinya tiap penyelenggara itu biasanya mensyaratkan adanya surat rekomendasi dari universitas atau program studi, gitu kan. Jadi artinya teman-teman meminta surat rekomendasi ke program studi. Setelah itu prodi akan melakukan analisa keikutsertaan teman-teman. Jadi dari prodi akan dilihat apakah memenuhi syarat-syarat yang udah ditetapkan, yang tadi udah saya jelaskan, apakah dia berada di semester 5 atau 6, apakah dia bukan mahasiswa alih kredit, apakah IPK-nya cukup, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah mendapatkan persetujuan dari prodi, artinya bentar, dulu ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan surat rekomendasi dari prodi, teman-teman udah bisa melakukan registrasi. Registrasi atas mata kuliah yang ada pada semester itu. Jadi misalnya teman yang tadi contohnya teman-teman pada saat meregistrasi MBKM itu berada pada semester 5. Nah, teman-teman melakukan registrasi pada mata kuliah yang berada pada semester 5 gitu ya. Setelah itu teman-teman jangan lupa registrasi dan melakukan pembayaran ya, teman-teman. Setelah itu, teman-teman mengikutilah pelaksanaan MBKM yang 8 macam tadi, apakah itu magang, apakah itu studi independen, apakah itu pertukaran pelajar, gitu ya.
Setelah selesai melakukan kegiatan MBKM, hasil dari kegiatan MBKM itu mahasiswa laporkan lagi ke program studi. Artinya apa? Hasilnya itu bisa berupa misalnya sertifikat gitu kan. Karena pasti setelah mengikuti kegiatan itu teman-teman akan mendapatkan yang namanya sertifikat. Kemudian ada juga transkrip nilai gitu ya. Pokoknya dokumen-dokumen hasil kegiatan dari MBKM itu dilaporkan ke kami. Gitu. Ntar akan saya tunjukkan gimana ntar saya tunjukkan gimana teman-teman mengirimkan ke kami hasil MBKM-nya melalui website kami gitu ya. Nah, setelah itu berdasarkan dokumen-dokumen yang telah teman-teman kirimkan ke kami akan mengirimkan semua dokumen itu ke bagian pusat pengujian untuk akhirnya dilakukan konversi nilai gitu ya teman-teman, yang bisa mencapai hingga 20 SKS. Jadi di sini artinya teman-teman jangan lupa, karena banyak juga teman-teman yang mengikuti kegiatan MBKM tapi lupa untuk melakukan registrasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa itu harus tetap melakukan registrasi atas mata kuliah yang berada pada semester itu ya teman-teman ya. Semester 5 5 atau 6 ya. Apa? Baik, teman-teman, sambil menunggu Ibu Olive istirahat sebentar, mungkin teman-teman bisa langsung mempersiapkan pertanyaan, nanti bisa di kolom chat. Kemudian tadi saya lihat dari nama-nama pesertanya sudah ada beberapa mahasiswa yang semester lalu sudah ikut kegiatan MBKM. Nanti mungkin bisa sekaligus sharing ya pengalaman mahasiswa yang sudah pernah berpengalaman mengikuti MBKM. Baik, bisa dilanjutkan Ibu. Iya. Oke. Jadi tadi ya teman-teman jangan lupa untuk melakukan registrasi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk melakukan registrasi, karena di data kita itu dan di dikti artinya harus tercatat bahwa telah diambil mata kuliah telah diregistrasikan mata kuliah yang akan diambil pendidikannya gitu ya. Kalau semuanya tidak dilakukan registrasi, ntar tidak akan bisa dilakukan konversi gitu ya. Karena artinya tidak kelihatan mata kuliah apa yang akan dikonversikan yang tadi sampai 20 SKS gitu ya teman-teman ya. Nah, next. Belum ya, belum muncul. Nah, berikutnya kita ke itu yang tadi MBKM ya teman-teman ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau MBKM tadi kan teman-teman bisa mendapat konversi SKS hingga 20 SKS. Selain itu kita juga ada yang namanya kegiatan kemahasiswaan. Jadi kegiatan kemahasiswaan itu apa? Nah, di sini kegiatan kemahasiswaan, kegiatan pengembangan penelaran bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian. Jadi ini kayak kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Untuk ini tujuannya supaya untuk mengembangkan potensi teman-teman yang mungkin tidak diperoleh selama perkuliahan. Ini bentuknya kan bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk seni, bisa dalam bentuk olahraga gitu ya. Kompetisi-kompetisi yang biasanya diselenggarakan oleh kementerian gitu ya. Itu Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti,
kemudian Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek, kemudian dari UT Pusat dan UT daerah. Dari UT Pusat biasanya kita tiap tahun secara reguler mengadakan yang namanya Dispor Seni. Kemudian juga UT daerah juga biasanya ada kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan di daerah masing-masing gitu ya. Dan juga kami sangat-sangat mengharapkan teman-teman juga aktif untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang mungkin diselenggarakan oleh instansi atau perguruan tinggi yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah ini next. Nah ini adalah beberapa kegiatan kemahasiswaan yang selama ini sudah banyak diikuti oleh mahasiswa UT. Jadi di sini ada PKM, program kreativitas mahasiswa. Di sini tuh teman-teman mengajukan proposal penelitian. Ini tuh terkait ide-ide kreatif dia, ide-ide inovatifnya mahasiswa. Di sini ada ada dikelompokkan dalam 10 kelompok gitu, antara itu kalau nggak salah kewirausahaan, terus pengabdian pada masyarakat. Nah, di sini PKM ini teman-teman bisa dapat pendanaan antara 6 sampai 10 juta gitu ya teman-teman ya, untuk pengajuan proposal yang teman-teman ajukan. Nah, kemudian yang agak-agak mirip itu juga adalah P2MW. P2MW itu program pengembangan usaha mahasiswa. Jadi ini diberikan kesempatan untuk mahasiswa yang sudah memiliki usaha atau baru mau merintis usaha. Jadi di sini kasih bantuan dana juga untuk pengembangan dan pembinaan usahanya gitu. Ntar akan dilakukan pendampingan, ada pelatihan, coaching gitu ya pada teman-teman. Nah di sini pendanaannya bahkan lebih besar dari PKM yang tadi, itu antara 15 sampai 20 juta gitu ya. Nah, di kegiatan PKM ataupun P2MW ini sekarang lagi dibuka ya teman-teman ya, PKM dan P2MW ini kalau nggak salah PKM deadline-nya itu tanggal 1 Maret untuk pengumpulan proposal eh, ke portal kementeriannya. Artinya dari kami deadline-nya itu kalau bisa tanggal 23 teman-teman udah mengumpulkan proposal gitu ya. Untuk P2MW itu agak lebih lama dikit, kalau nggak salah tanggal 8 Maret deadline pengumpulan proposal di kementerian. Jadi tanggal 25-an mungkin deadline di kami. Jadi artinya karena kami harus melihat dulu proposalnya, kemudian ini bentuknya penelitiannya itu bentuknya tim ya teman-teman ya. Artinya bukan cuma satu orang yang mengajukan proposal. Kalau nggak salah ada minimal 3, dan diharapkan timnya itu kalau bisa lintas prodi gitu ya, atau bahkan lintas fakultas, itu akan lebih bagus lagi. Biasanya kesempatan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan itu dilihat juga dari sisi itu ya teman-teman ya. Nah, untuk kegiatan PKM dan P2M ini teman-teman bisa mendapatkan konversi SKS antara 3 sampai 9 SKS gitu ya. Itu tergantung tahapan-tahapan tahapan-tahapan yang teman-teman lalui pada saat mengikuti kegiatan itu. Misalnya apabila teman-teman cuma mengajukan proposal aja, teman-teman dapat konversi 3 SKS. Apabila teman-teman misalnya berhasil didanai, teman-teman dapat lagi 3 SKS, jadinya total 6 SKS gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman bisa nyampe ke kompetisi nasional PKM atau P2MW, itu bisa dapat lagi 3 SKS, bisa sampai 9 SKS gitu ya teman-teman ya. Masuk PIMNAS gitu ya, nambah lagi 3 SKS.
Terus selain itu ada juga kita UT sudah sejak beberapa semester yang lalu juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa UT itu membuat proposal PKM, ya. Ini teman-teman bisa dapat pendanaan hingga 5 juta. Kemudian ada juga membuat proposal penelitian, teman-teman bisa dapat pendanaan hingga 10 juta. Ini kalau nggak salah deadline-nya sekitar awal Maret ya, teman-teman ya, kalau berminat ya. Kemudian ada yang Pilmapres. Ini pemilihan mahasiswa berprestasi, entar di sini teman-teman daftar, akan ada seleksinya, baik itu di tingkat UT daerah, kemudian setelah seleksi dari UT daerah, diseleksi lagi dari UT pusat, karena biasanya tiap UT daerah itu akan mengirimkan satu calonnya gitu ya. Diseleksi UT pusat, dari UT pusat akhirnya dikirimlah ke wilayah dan akhirnya ke nasional gitu ya. Kemudian yang biasa diikuti juga itu MTQ nasional, Musabaqah Tilawatil Quran. Ini rutin diadain tiap tahun dan UT juga pasti berpartisipasi dalam kegiatan MTQ nasional ini. Kemudian untuk di sport seni, teman-teman mungkin udah tahu ya, kita tiap tahun itu pasti mengadakan di sport seni gitu ya. Jadi kegiatannya di UT Pusat biasanya biasanya pasti tiap daerah itu mengirimkan, biasanya ada tiap daerah itu pasti mengirimkan pesertanya untuk mengikuti seleksi di sport seni ini gitu ya. Nah, untuk tahun ini sendiri kebetulan emang FEB yang akan jadi hostnya. Itu rencana pembukaan mungkin sekitar akhir bulan Mei. Jadi mungkin teman-teman udah bisa mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Entar pada kegiatan di sport seni ini akan ada rencananya 11 pertandingan yang akan diperlombakan, antara lain jadi dibagi dalam 3 kelompok besar, itu olahraga, seni, dan ilmiah gitu ya. Jadi ada olimpiade sains, ada olimpiade ekonomi, kemudian ada lomba debat bahasa Inggris, debat hukum, karya tulis ilmiah, catur online, seni tari, seni suara, TikTok, tilawatil Quran yang tadi gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian next berikutnya ini adalah beberapa kompetisi ajang talenta yang diselenggarakan oleh Dikti gitu ya. Nah, belum muncul ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang saya tampilin ini cuman yang berkaitan dengan FEB aja ya, teman-teman ya. Jadi ajang talenta yang diselenggarakan oleh Dikti itu kalau nggak salah ada sekitar 17 pertandingan. Nah, ini yang ada hubungannya sama FEB, antara lain, bentar, saya nggak kelihatan nih. NUDC itu National University Debating Championship, itu teman-teman bisa ini ya, kalau emang ada minat di sini mungkin bisa dicek-cek websitenya, kemudian dicek-cek tanggalnya gitu ya. Ini ntar pelaksanaannya pada tanggal 19 Maret sampai 30 Juni. Ini kebetulan juga NUDC ini hostnya ntar adalah universitas terbuka. Jadi ntar akan diadakan di UT Pondok Cabe gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2024. Ini Maret, April, Juli. Ini ntar kegiatannya 1 Februari. Ini dari pendaftaran ya, ini maksudnya ya. Pendaftaran udah mulai pada 1 Februari sampai berakhir pada tanggal 13 Juni kegiatannya. Kemudian ada kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Itu 19 Maret sampai 30 September. Kemudian ada KBMK. KBMK ini kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Jadi di sini juga ada beberapa kategori, ntar di sini untuk pertandingannya
perencanaan bisnis, riset investasi, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu pada 25 Januari sampai 31 Oktober. Kemudian tadi MTQ Nasional, itu 1 Agustus sampai berakhir 30 November, dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 7 November sampai 13 Desember gitu. Ini teman-teman bisa cek ke website ya teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan. Nah, semua informasi ini pasti kita tampilkan di website gitu ya teman-teman ya. Di website FEB. Mungkin ntar bisa saya tunjukkan. Jadi ini kalau teman-teman ada perlu bantuan, perlu nanya-nanya tentang MBKM apa ataupun kegiatan kemahasiswaan, jangan lupa untuk menghubungi fakultas ya, feb@ikampus.ut.ac.id. Ini website kami ya, teman-teman, feb.ut.ac.id. IG teman-teman, ini jangan lupa di-follow @feb.univ terbuka, karena semua update kegiatan kemahasiswaan ataupun MBKM itu pasti kita masukkan informasinya di Instagram FEB gitu ya. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan sebentar ya tampilan website kita. Saya share dulu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat ya. Nah, pada saat teman-teman masuk ke website FEB, FEB yang tadi ya, feb.ut.ac.id. Nah, teman-teman lihat di bagian atas ini. Ini. Teman-teman lihat ada menu-menu bagian atas ya. Ada home profile, administrasi akademik, program studi, mahasiswa kontak. Nah, teman-teman pergi ke bagian mahasiswa. Yang semua informasi yang telah saya sampaikan udah ada sebenarnya di website ini ya, teman-teman ya. Di bagian yang pertama, di sini ada Kampus Merdeka, kemudian ada kegiatan kemahasiswaan. Nah, teman-teman masuknya yang pertama tadi ya, MBKM. MBKM itu kita masukkan di Kampus Merdeka. Teman-teman klik yang ini. Nah, ntar tampilannya tuh akan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada penjelasan dikit. Kemudian manfaatnya apa MBKM itu, yang tadi skemanya apa aja, ada bentuk, ada 8 skema gitu ya untuk MBKM. Nah, ini persyaratannya apa aja, ada di sini ya. Terus prosedur teman-teman untuk mengikuti gimana ya. Terus ini tadi program-programnya, ada Bangkit, MSIB, ISMA, Magenta, Digital Kampus Mengajar, ICE Institute gitu ya. Nah, yang tadi saya infokan pada saat awal kan teman-teman akan meminta surat rekomendasi gitu ya. Nah, untuk permintaan surat rekomendasi teman-teman bisa klik di sini ya. Bisa klik di sini, ntar akan ada Google Form yang teman-teman harus isi gitu ya. Itulah yang dasar kami ntar untuk mengeluarkan surat rekomendasi gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat teman-teman sudah mengikuti kegiatan MBKM, yang tadi saya infokan juga, teman-teman harus mengirimkan ke kami bukti-bukti keikutsertaan teman-teman dalam kegiatan MBKM itu. Yang nantinya bukti itulah yang akan menjadi acuan kami untuk pengajuan konversi nilainya, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa mengklik yang ini, gini ya, pengajuan konversi MBKM. Ini yang teman-teman klik, ini entah akan ada Google Form, nih saya tunjukin ya. Nah, inilah yang teman-teman harus isi gitu ya. Yang ini ada beberapa yang teman-teman harus upload gitu ya, teman-teman ya, transkrip, sertifikat segala macam gitu. Nah, ini yang dikirimkan ke kami karena inilah yang akan menjadi dasar kami untuk kami kirimkan ke unit terkait untuk konversi SKS-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini Kampus Merdeka kan. Nah,
di sini teman-teman juga bisa ke kegiatan kemahasiswaan. Teman-teman bisa langsung menu yang paling bawah atau menu kegiatan kemahasiswaan yang di atas ya, teman-teman ya. Nah, di sini pada saat teman-teman klik itu sama seperti MBKM tadi, itu akan kelihatan laman yang menjelaskan tentang kegiatan kemahasiswaan. Apa itu kegiatan kemahasiswaan dan ini jenis-jenisnya gitu ya. Yang tadi udah saya jelaskan ada PKM, ada P2MW, ada penelitian, penelitian dan PKM penelitian juga ada. PKM yang di sini sebelah kiri ini program kreativitas mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian ada Filmapres, KBMK, Dispor Seni, MTQ, dan beberapa ajang talenta yang diselenggarakan oleh eh, oleh kementerian belum sempat kami masukkan, ntar akan kami masukkan juga di sini. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Eh, eh, apabila nih teman-teman kadang-kadang kan bingung juga. Saya mau nanya dosen pembimbing, teman-teman bisa cari kaprodi saya siapa sih masih bingung ya. Teman-teman masuk ke profil ya, ke profil, pimpinan, terus ke bawah departemen dan prodi gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kan bisa kelihatan kaprodi saya dari prodi manajemen, prodinya siapa. Nah di sini bisa teman-teman lihat prodinya ya ini ya teman-teman ya. Nah di sini kan ada emailnya ya teman-teman bisa hubungin kaprodinya ya kalau mau minta dosen pembimbing gitu ya atau tadi emailnya ke feb.ut.ac.id gitu ya. Oke mungkin itu saja dari saya teman-teman. Mohon maaf hal-hal yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih share screen ya, Bu? Oke. Baik, teman-teman. Jadi, seperti yang dijelaskan Bu Olive tadi, mahasiswa UT kan memang sangat dekat dengan teknologi ya, Bu, ya, sehari-harinya. Jadi, alangkah sangat mempermudah teman-teman untuk selalu update, misalnya di website FEB UT dan juga update informasinya di Instagram FEB UT. Karena setiap harinya kita pasti akan memberitahukan informasi tentang MBKM dan kegiatan yang ada di FEB itu di website dan juga di Instagram. Begitu ya, Bu Olive ya? Oke, Ibu mohon izin tadi sudah banyak pertanyaan di kolom chat. Sebagian sudah coba saya jawab tadi. Tapi memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bu Olive yang jelasin karena saya takut kurang tepat untuk eh, jawabnya. Jadi yang pertama itu Ibu dari Sigit Wicaksono. Pertanyaannya, Ibu untuk tempat magang MBKM itu bisa pilih sendiri atau tempatnya ditentukan? Bisa beli sendiri. Jadi itu emang eh, misalnya teman-teman masuk ke website MSIB kan tadi MSIB itu magang dan ininya magang dan sertifikat MSIB studi independen sertifikat ya. Teman-teman masuk ke MSIB magang atau kalau mau itu ada MSIB magang atau Magenta ya. Nah, teman-teman masuk di situ itu kan pilihan perusahaan banyak tuh. Itu teman-teman bisa pilih teman-teman minatnya di mana, teman-teman emang mengincar perusahaan yang mana, itu terserah teman-teman mau pilih yang mana, karena itu kan penyeleksian juga sama perusahaan tersebut. Apakah ntar akhirnya teman-teman bisa akhirnya diterima untuk melakukan pemagangan di perusahaan tersebut. Jadi itu emang tergantung minat dari teman-teman gitu ya. Maunya mungkin udah mengincar satu perusahaan, saya kayaknya pengen nyoba eh, merasakan kerja di perusahaan ini deh. Nah, kalau ada listnya di situ ya bisa gitu ya, teman-teman ya. Intinya sih harus lapor ke kita dulu untuk dapat surat rekomendasi gitu ya, teman. Karena kita tuh pasti harus mengecek apakah eh, mahasiswa ini eligible untuk mengikuti kegiatan MBKM ini atau enggak gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan terjawab.
kami akan selalu bantu mahasiswa yang berminat untuk ikut MBKM begitu ya. Jadi silakan kontak kami dulu untuk melihat dulu nih, kami analisa dulu sebenarnya sudah eligible atau belum. Kemudian nanti selanjutnya akan diproses lebih lanjut. Begitu. Kemudian Ibu mohon izin, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Mbak Sri Damai. Kalau untuk mencapai lebih kalau sudah mencapai lebih 70 SKS tapi masih semester 4 nih Bu, Enggak, itu karena bisa ikut atau tidak? karena persyaratan dari UT itu ada mahasiswa yang berada pada semester 5 dan 6 ya, teman-teman ya. Jadi nunggu 1 semester lagi ya, Mbak ya. Semester berikutnya pada saat teman-teman berada pada semester 5. Oke, baik. Jadi sama ya untuk yang program tadi sudah dijelaskan. Baik, saya izin scroll dulu ya, Bu. Untuk pertanyaannya yang lain. Oke, mohon izin Ibu, berarti kegiatan MBKM dan PKM adalah hal yang berbeda. Jika untuk PKM syaratnya Kalau apa saja, karena kemarin baru dapat pesan dari WhatsApp pada hari ini. MBKM Mau itu kan dijawab Ibu? teman, bentar maaf, saya minum dulu. Ya, baik. Mungkin saya izin bantu jawab ya Bu ya. Jadi Mbak Enda memang betul PKM dan juga P2MW saat ini masih dibuka untuk pengumpulan proposalnya. Untuk tercepatnya sih saat ini bisa email ke FEB jika minat PKM, atau mungkin bisa saya izin share nomor WhatsApp saya juga ya. Jadi nanti sama saya akan share nomor WhatsApp-nya karena deadline-nya sudah dekat gitu ya. Nanti bisa langsung dikonsultasikan ke kami jika berminat PKM begitu. Jadi emang untuk PKM itu emang di website saya sempat masukin ya di bagian MBKM dan PKM. Karena saya masukin ke bagian MBKM itu karena dia udah ada pengakuan SKS-nya gitu ya. Tapi sebenarnya itu lebih pada kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan MBKM itu artinya dia tuh load belajarnya itu lebih banyak. Itu karena dia emang didesain itu akan mendapatkan konversi hingga 20 SKS. Itulah apabila teman-teman mengikuti MBKM, tidak disarankan untuk mengikuti lagi layanan pembelajaran yang udah ada di UT. Karena itu load belajarnya itu udah sangat banyak gitu ya. Nah, bedanya sama kegiatan kemahasiswaan, teman-teman cuman paling dapat konversi 3 SKS gitu ya. Karena emang kayak PKM itu cuman membuat proposal gitu kan bareng tim dan bukan yang namanya intens pembelajaran selama 1 semester gitu ya teman-teman. Yang MBKM kan kayak tadi ada yang namanya pertukaran pelajar, artinya dia mengikuti perkuliahan di universitas lain. Sama aja kayak dia kuliah di UT tapi dia kuliahnya di tempat lain kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kemahasiswaan itu lebih kayak lomba-lomba kompetisi-kompetisi gitu berkala gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bu, sebelum ditutup ya. Masih itu masih bisa beberapa Sampai kok. 10 masih bisa. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pipit, Bu. Jadi eh, kalau Pipit ini ingin ikut PMM di batch selanjutnya, untuk seleksi lolosnya dinilai dari apa aja? Apakah dari IPK atau apa? Kemudian misalnya sekarang ikut PKM, apakah PMM masih boleh ikut, Bu? Kalau PM apa tadi pertanyaan? Kalau PMM dinilainya dari apa? Apakah IPK atau apa? Terus kalau misalnya tahun ini ikut PKM, PMM-nya boleh ikut juga atau enggak? kalau PMM sih emang ada ada seleksi di penyelenggaranya ya Mbak ya. Kalau kami kan kami cuman seleksinya itu berdasarkan persyaratan yang tadi. Apakah IPK-nya minimal 2,75, apakah dia berada di semester 5 dan 6 gitu ya. Apakah dia bukan mahasiswa alih kredit gitu. Berdasarkan persyaratan itulah kita mengeluarkan surat rekomendasi. Tapi seleksi yang lebih ketat itu berada pada
pihak penyelenggaranya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat persyaratan yang lebih detail di di website masing-masing penyelenggara gitu ya teman-teman ya. PMMI itu apa aja persyaratannya untuk supaya bisa lolos gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang udah pernah ikut kegiatan MBKM, apakah itu PMM, apa magang. Kalau mau open mic nggak apa-apa ya teman-teman. Ya. Kan mungkin memberikan info ke teman-temannya tentang pengalamannya MBKM gitu ya teman-teman. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Bisa ikut nggak kalau PKM-nya ikut, PMM-nya bisa ikut atau salah satu aja atau bisa Dalam keduanya? waktu bersamaan kayaknya Kalau yang PKM sama P2MW tahun ini nggak bisa, jadi cuma bisa ngusulin satu ya proposal aja, teman-teman. Kalau kalau mau di PMM semester lima berikutnya ya. Jadi jangan dalam satu semester yang sama gitu ya. Jadi misalnya Oke. semester ini mungkin ikutnya PKM, semester berikutnya baru P2MW gitu ya teman-teman ya. Karena itu kan takutnya juga nggak kepegang juga ya. Kalau ikut dua-duanya ya. Betul, karena prosesnya memang biasanya 1 tahun ya Bu ya, Iya. kurang lebih. Jadi ada Setahun. report juga setiap minggu, setiap bulan gitu. Biasanya kalau lolos nanti setelah didanai wajib untuk report progresnya sampai mana seperti itu. Jadi kalau ikut 2 program ditakutkannya nggak efektif ya Bu ya, atau kurang kurang optimal seperti itu. Oke, baik. Oh, mungkin dari peserta ini tadi saya lihat ada beberapa nama yang memang sudah ikut Ibu untuk kegiatan di semester lalu dari UT Jakarta. Mungkin jika berkenan Putri Hijroh mungkin bisa open mic menceritakan bagaimana pengalaman ikut P2MW kalau untuk Putri Bu tahun lalu didanai Belmawa. Kegiatannya waktu itu Putri kalau nggak salah bikin bimbel edukasi gitu Ibu. Nah, jadi memang menarik, bagus sekali, inspiratif. Jadi sampai didanai oleh Belmawa seperti itu. Mungkin Putri jika berkenan bisa open mic Putri. Iya, oke baik. Baik, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Karena memang pendanaannya cukup besar ya Bu, kalau untuk yang seperti PKM, P2MW itu bisa sampai 20 juta, bahkan untuk usaha yang baru awal merintis itu bisa didanai. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Endah Retno, Ibu. Untuk PKM minimnya semester berapa? Untuk alurnya seperti apa? Jadi tadi sudah diterangkan juga ya Mbak Endah oleh Bu Olive. Untuk semesternya semester 5 ya Ibu ya? Untuk PKM. Ya, 56 Iya, 56. Untuk bisa dapat konversi. 56. Jadi untuk dapat konversi nilai itu di semester 5 dan 6. Untuk alurnya bisa cek di website FEB, kemudian di Instagram kami. Bisa juga langsung email atau cek di googling alur PKM 2024 itu sebenarnya sudah ada dari Belmawa untuk panduan dan sebagainya. Sebenarnya kita punya grup juga. Jadi nanti akan saya kasih nomor WA saya ya Bu ya di sini. Jadi bisa lebih cepat kami masukin ke grup. Seperti itu. Oke. Baik, sudah saya jawab ya Mbak Endah di kolom chat. Oke, mungkin berarti sudah tidak ada pertanyaan. Semoga sudah jelas ya Bu Olive untuk penjelasan hari ini. Oke, baik teman-teman, karena waktunya sudah mau habis.
dan sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, saya izin menyampaikan ringkasan untuk acara hari ini bahwa memang program MBKM ini bentuknya beraneka ragam, bisa teman-teman manfaatkan untuk menambah pengalaman. Kemudian program MBKM ini juga sangat bermanfaat ya untuk mahasiswa karena dapat mengasah hard skill ataupun soft skill teman-teman sebagai akademisi, sehingga di masa depan ini teman-teman dapat berkembang menjadi lulusan-lulusan perguruan tinggi dengan kemampuan yang relevan sesuai kebutuhan zaman. Seperti itu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelum acara ini kita akhiri, mungkin bisa foto bersama ya Ibu, saya izin capture. Mungkin bisa open cam dulu untuk teman-teman. Oke. Oke, ada Randi Setiawan juga Bu. Ini juga semester lalu didanai P2MW dari UT Jakarta kalau nggak salah. Oke, saya izin capture halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Kemudian halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan ini berarti sudah berakhir acara Sapa Mahasiswa FEB UT kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Olive sebagai narasumber dan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga harapannya acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, kegiatan ini akan kami tutup dengan sebuah pantun. Mohon cakepnya teman-teman. Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte makan kurma. Semoga acara ini membawa berkah dan membawa rahmat untuk kita semua. Baik, para hadirin ada kekurangan dan terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang dan sampai bertemu kembali pada kegiatan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua, Bu Olive, terima kasih. Mbak Ipe, terima kasih.